semuanya kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita mampu untuk terus beraktivitas dan memenuhi kewajiban kita untuk terus belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk dipimpin doanya. Terima kasih. Semoga dengan doa yang sudah kita panjatkan menjadi wasilah kita dalam pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan juga diberikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang khutbah, yang dimana khutbah ini merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan sesuatu yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Biasanya khutbah ini dilaksanakan itu pada waktu sholat Jumat dan sholat Aidaini, yaitu 2 hari raya. Nah, dengan adanya pembelajaran pada hari ini, semoga kalian semua nantinya mampu untuk mengimplementasikan apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Kalian sudah tahu apa itu rukun-rukunnya khutbah, kalian sudah tahu itu syarat-syaratnya menjadi khatib, kemudian kalian juga sudah mampu untuk mempraktekkan khutbah secara benar sesuai dengan tata caranya yang sudah ada. Nah, jadi Bapak harap kalian semua dapat memperhatikan dan juga nanti dapat mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Karena ketika kita belajar sesuatu tanpa dipraktekkan itu kayak ada yang kurang. Jadi ketika apalagi misalkan seperti ini yang mana kita tuh butuh vokal atau butuh berbicara, dan ini bukan hanya kepada diri sendiri tapi di depan umum. Makanya butuh yang namanya kita praktekkan agar kita juga bisa cara berbicaranya bagaimana, cara membacanya itu seperti apa. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke materi. Seperti apa yang tadi sudah Bapak jelaskan, bahwasannya khutbah itu merupakan suatu kegiatan, yaitu menyampaikan sesuatu, bisa dibilang menyampaikan sebuah nasihat kepada kaum muslimin dengan syarat dan rukun tertentu yang mana erat kaitannya dengan syarat sahnya sholat. Nah, biasanya mengapa menjadi syarat sahnya sholat? Karena saling berkaitan tadi. Nah, jadi khutbah itu ada 3 macam. Jadi yang pertama, pembagian khutbah. Yang pertama itu ada khutbah yang mana dilaksanakan sebelum sholat. Biasanya khutbah yang dilaksanakan sebelum sholat itu biasanya khutbah yang dilaksanakan ketika sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat itu dilaksanakan, itu biasanya ada khutbah, 2 khutbah. Nah, nanti setelah khutbah baru sholat Jumat 2 rakaat. Nah, kemudian yang kedua itu ada khutbah yang dilaksanakan setelah sholat. Khutbah yang dilaksanakan setelah sholat itu biasanya adanya di sholat Aidaini, yang mana sholat di 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yang ketiga itu ada khutbah namanya khutbah nikah. Nah, khutbah nikah itu ya seperti apa sudah kita ketahui, jadi dilakukan atau dilaksanakan ketika nikah, ketika ada seseorang antara perempuan dan laki-laki, dia menikah, dan itu biasanya ada khutbah nikah namanya. Nah, di sini mungkin dari 3
khutbah ini atau jenis khutbah ini itu ada yang paling penting dalam pelaksanaannya, yang dimana erat kaitannya dengan syarat dan sunnah sahnya khutbah tersebut. Nah, yaitu biasanya di khutbah Jumat. Nah, nanti antara khutbah Jumat dan khutbah sholat Idul ini itu syaratnya nggak jauh berbeda. Jadi di dalam pelaksanaan khutbah itu ada orang yang menyampaikan khutbah, yaitu adalah khatib. Bisa kita sebut sebagai khatib, yang dimana menjadi seorang khatib itu ada beberapa syaratnya. Nah, yang pertama itu khatib ini harus beragama Islam, sudah menjadi tentunya. Yang pertama yaitu Islam. Kemudian syarat menjadi khatib itu yang kedua harus mengetahui syarat sah, rukun, terus kemudian sunnahnya khutbah. Jadi harus mengetahui rukun, syaratnya, dan sunnahnya khutbah gitu. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah si khatib ini harus tartil ketika membaca Al-Quran, karena di dalam khutbah itu ada syarat yang mana harus membaca ayat suci Al-Quran. Jadi harus tartil dalam membaca Al-Quran. Kemudian syarat yang keempat itu seorang khatib ini harus berakhlak yang baik, yaitu di masyarakat dia berakhlak yang baik dalam artian akhlaknya dijaga di dalam bergaul, jadi berakhlak yang baik. Kemudian syarat selanjutnya menjadi seorang khatib itu suaranya harus jelas dan dapat dipahami oleh jamaah Jumat. Kemudian syarat selanjutnya yaitu harus berpenampilan rapih dan sopan, karena sudah menjadi ketentuan ketika menjadi seorang khatib itu harus rapih dan sopan. Dan tak lupa nanti ada sunnah-sunnahnya juga. Jadi ini merupakan beberapa syarat menjadi seorang khatib, yaitu orang yang menyampaikan khutbah. Nah, kemudian yaitu selanjutnya rukun pada khutbah itu sendiri, yang mana rukun yang pertama yaitu adalah membaca hamdalah pada dua khutbah. Kemudian yang kedua membaca syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat. Kemudian rukun yang ketiga yaitu membaca sholawat atas Nabi. Rukun selanjutnya yaitu adalah khatib berwasiat kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga untuk terus beramal soleh. Nah, kemudian rukun yang keenam yaitu adalah membaca doa di dalam dua. Selanjutnya yaitu sunnah khutbah, yang mana sunnahnya yang pertama itu adalah khatib mengucapkan salam pada khutbah atau di dalam khutbah. Nah, jadi kemudian selanjutnya yaitu sunnah khutbah, yang mana di dalam sunnah khutbah ini yang pertama yaitu adalah khatib mengucapkan salam ketika khutbah. Kemudian yang kedua, disunnahkan orang yang berkhutbah itu atau khatib ini berada di tempat yang lebih tinggi daripada jamaah, biasanya di atas mimbar. Dan kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu adalah khatib menyampaikan khutbah dengan cara yang jelas atau dengan kalimat-kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Sunnah khutbah selanjutnya yaitu khatib mempersingkat khutbahnya, yang mana khutbah ini tidak terlalu panjang. Dan kemudian singkat dan kemudian sunnah yang kelima itu yaitu ketika khatib duduk di antara dua khutbah disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian sunnah yang keenam yaitu
khatib menertibkan rukun-rukun yang sudah tertera atau yang sudah tersusun. Jadi misalkan dari tadi rukunnya yaitu adalah membaca hamdalah, membaca syahadatain, kemudian sholawat atas Nabi, kemudian berwasiat, membaca suci Al-Quran, dan kemudian berdoa yang terakhir. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan praktek melaksanakan khutbah. Langkah yang pertama adalah membaca hamdalah dan yang kedua membaca kalimat syahadat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kemudian selanjutnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selanjutnya wasiat khatib. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Dan kemudian setelah itu khatib menyampaikan khutbahnya. Dan kemudian penutup di khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dan kemudian khatib duduk di antara dua khutbah. Dan kemudian lanjut ke khutbah yang kedua. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan kemudian dilanjutkan dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dan kemudian penutup. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Nah, sekian. Jadi gimana teman-teman semuanya? Apakah kalian di sini sudah paham tentang tata cara pelaksanaan khutbah? Oke. Sekarang kepada saudara Anam, apa saja rukun khutbah? Oke, bagus. Kemudian kepada saudara Ragib, ketika khutbah, itu khotib harus ngapain sunnahnya? Bagus, mengucapkan salam. Jadi dirasa mungkin kalian sudah memahami, tinggal nanti bagaimana cara kita mengimplementasikan khutbah. Atau mungkin nanti dari kalian ini bisa menjadi salah satu tokoh masyarakat dan berkhutbah ketika di hari Jumat atau ketika melakukan sholat Jumat. Nah, sekarang kepada kalian semuanya disilahkan untuk mengisi soal-soal yang sudah ada di buku atau yang tadi sudah Bapak bagikan ya. Nah, selanjutnya mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jadi khutbah ini merupakan sesuatu yang dilakukan atau kita menyampaikan sebuah wasiat atau sebuah pesan kepada para jamaah dengan syarat dan rukun tertentu yang mana erat kaitannya dengan syarat sah sholatnya. Biasanya sholat Jumat, sholat hari raya, sholat istisqa, dan sholat yang lainnya yang ada khutbahnya. Nah, dari materi kita hari ini, semoga nanti kelak bisa bermanfaat bagi kalian, apalagi bagi kalian yang nanti menjadi tokoh masyarakat atau para alim ulama yang nanti akan menyampaikan khutbah atau menjadi orang yang berperan di suatu sebuah masjid untuk menyampaikan khutbah. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa terus semangat untuk terus belajar, tidak bosan-bosannya untuk terus mempraktekkan atau mengulang-ulang kembali. Nah, pada pembelajaran hari ini dirasa cukup. Mungkin sekian dari Bapak. Sebelum kita tutup, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.